Kita baca kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ayat 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini sebenarnya kutipan dari Perjanjian Lama. Kalau kita pakai gadget kita ya, ada Alkitab di situ, lalu kita search ya kata-kata ini, tidak akan meninggalkan ya. Kita akan ketemu banyak ayat di Perjanjian Lama, janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai. Itu janji yang Dia berikan kepada orang Israel, janji yang Dia berikan juga kepada Yosua ya, ketika Dia berkata, kuatkan hatimu ya, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau ya. Dan juga ada beberapa ayat lainnya ya. Jadi ketika dikatakan di sini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, itu dikutip di Perjanjian Baru. Ini menjadi satu ayat yang bisa kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tentunya ini berlaku bagi orang yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Alkitab mengajarkan pada waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Waktu kita menjadi anak-anak Allah, maka dikatakan Allah mengutus roh anaknya ya, mengutus Roh Kudus ya masuk ke dalam hati kita, menjadi meterai, dan oleh roh itu kita diajar untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan nanti kita juga akan lihat di Injil Yohanes bahwa Tuhan berjanji bahwa Roh Kudus ini akan menyertai kita selama-lamanya. Dia tinggal di dalam kita ya. Jadi ini ayat yang perlu kita pegang waktu kita mungkin merasa sendiri. Kadang-kadang kan ada lagu-lagu yang diciptakan dengan kata-kata mungkin Tuhan jangan tinggalkan aku ya, atau Lord please do not ever leave me ya. Nah, kita perlu ingat bahwa di Perjanjian Baru Tuhan itu berjanji ya, setidaknya ayat ini kita perlu ingat bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi waktu kita menghadapi ketakutan, kita bisa ucapkan ini, ayat ini menjadi pengakuan iman. Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan aku. Aku disertai Tuhan. Dia tinggal di dalam aku karena aku adalah ciptaan baru. Aku adalah anak Allah. Aku sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ada Roh Kudus dalam hidupku. Maka rohku yang sudah menjadi ciptaan baru ini adalah roh yang penurut, dan semua janji Tuhan diberikan kepadaku yang percaya. Bahkan kalau kita sambung dengan Efesus 1 ayat 3, bahwa kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga ya, in heavenly places, di alam surgawi. Nah, dengan pengertian itu kita membuat kesadaran bahwa Tuhan selalu ada bersama kita itu akan semakin kuat ya dalam kehidupan kita. Kita akan mempunyai reaksi yang berbeda ya waktu kita berdoa, waktu kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Dia itu ada bersama kita. Tentu ada lagu-lagu yang seperti saya katakan tadi ya, mungkin diciptakan dari konteks Perjanjian Lama ya. Waktu Daud itu berbuat dosa, kemudian dia doanya di Mazmur 51 dia bilang, janganlah mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku ya. Karena itu di Perjanjian Lama memang Roh Kudus itu datang sebagai pengurapan ya. Di Perjanjian Lama tidak ada orang yang menjadi ciptaan baru. Tapi kalau di Perjanjian Baru, kita yang terima Tuhan Yesus, kita itu menjadi ciptaan baru, menjadi anak-anak Allah.
Dan salah satu janji yang Tuhan berikan adalah Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini yang kita perlu pegang ya senantiasa. Kita bisa ungkapkan ini dalam bentuk lagu ya. Banyak sekali lagu-lagu yang biblical ya, yang alkitabiah, khususnya untuk perjanjian baru ya. Karena di perjanjian lama konteksnya itu berbeda ya. Walaupun kita melihat orang-orang yang mungkin luar biasa ya, seperti Musa ya, atau seperti Daud ya, seperti Abraham juga, tetapi di perjanjian baru ya, itu Roh Kudus itu menetap ya bersama kita dan selalu menuntun kita. Jadi kita bisa terus lanjutkan dengan ayat 6 ya. Ini juga kutipan dari perjanjian lama ya. Di kitab Mazmur ya. Kita bisa kutip ini ya, Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Kalau kita baca memang perjanjian baru ini memang banyak yang mengutip dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu seperti dikatakan itu dia adalah bayang-bayang, tapi perjanjian baru ini penggenapannya. Nah, jadi waktu kita mengutip ayat di perjanjian lama pun ya kita sebenarnya mesti melihat dalam konteks perjanjian baru bahwa sudah digenapi oleh Tuhan Yesus misalnya gitu. Sebagai contoh misalnya gini ya, kalau kita baca di perjanjian lama tuh ada salah satu nama Tuhan itu disebut sebagai Jehovah Rapha, Tuhan yang menyembuhkan. Dan dia memang Tuhan yang menyembuhkan. Dan kalau kita baca itu konteksnya di kitab Keluaran pasal 15, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah-perintahku ya, dan kamu berpegang pada ketetapanku dengan setia melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka aku tidak akan menimpakan ya, atau mengizinkan dalam terjemahan lain, penyakit manapun yang telah menimpa orang Mesir ya, menimpa kepadamu ya. Jadi artinya Tuhan itu janji bahwa tidak adakan penyakit yang menimpa kita. Tapi kalau kita baca di perjanjian baru ya, surat Petrus tuh mengutip apa yang ditulis oleh kitab Yesaya. Kitab Yesaya berkata, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi penyakit kita ya ditimpakan kepada Yesus, sama seperti dosa-dosa kita itu ditimpakan kepada Yesus. Kita baca itu di perjanjian baru ya, Paulus berkata bahwa ia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan. Nah, sama juga ya. Jadi kalau dosa-dosa kita ditimpakan kepada dia ya, sehingga kita menjadi orang benar, maka ketika dikatakan bahwa penyakit kita ditimpakan kepada dia, maka kita menjadi tidak ada penyakit ya, kita menjadi sudah sembuh. Itu sebabnya surat Petrus mengutipnya dan mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh ya. Jadi tentu beberapa saluran kesembuhan itu bisa terjadi karena iman orang lain ya, karena pengurapan. Tapi secara pribadi kita juga bisa berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Nah, kita bisa mengaku itu dengan penuh keyakinan ya, senantiasa. Setidaknya ini ya, Ibrani 13 ayat 5b ini kita renungkan, kita camkan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti yang tadi saya katakan, ini bisa juga kita wujudkan dalam lagu yang kita nyanyikan ya, yang memang kata-katanya mencerminkan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Jadi kalau kita bangun pagi hari ya, kita bisa camkan kata-kata ini, kita bisa nyanyikan ya, lagu-lagu yang mungkin memang berhubungan dengan kata-kata ini, bahwa dia akan selalu menyertai aku ya, dimanapun aku berada. Dia menuntun hidupku ya, aku tidak perlu takut sebab Tuhan senantiasa berjalan bersama aku. Dia memegang aku ya.
Aku izinkan tanganku ini dipimpin oleh Dia, ya, dibimbing oleh Dia, ya. Jadi kita bisa nyanyikan ya lagu-lagu yang kata-katanya memang menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai kita senantiasa. Ya, misalnya kayak begini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Gitu ya. Ada juga lagu lain ya, ini lagu terkenal juga ya. Kata-katanya seperti ini ya. This one wonderful day, hari yang indah. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid ya. Hari ini aku akan berjalan dengan tanganku di dalam Tuhan ya, dituntun oleh Tuhan. Hari ini aku akan percaya kepada Dia dan aku tidak akan takut. Ya, for He will be there. Karena Dia ada selalu di sana ya. Artinya Dia akan menyertai aku sepanjang hari ini. For He will be there. Dia ada bersama aku. Dia ada di masa depan. Dia ada di depan ini bersama-sama dengan aku. Every moment to share. Setiap momen ya, setiap saat untuk dilalui bersama-sama ya dalam persekutuan dengan Tuhan. On this wonderful day He has made ya. Pada hari yang luar biasa ini yang telah Dia jadikan. Nah, berikut ini ya ada satu rekaman waktu ada acara jalan-jalan ke Israel, dan biasanya memang kalau di mobil ya ada alat musik, ada gitar, maka selain kita berdoa di pagi hari waktu kita mau mengunjungi situs-situs yang ada, kadang-kadang ada firman Tuhan disampaikan, lalu ada juga nyanyian yang kita nyanyikan bersama-sama sebagai satu pernyataan iman, sebagai satu bentuk doa kita ya. Nah, kita coba ikutin ya kata-kata dari lagu ini dan jadi pengakuan iman kita ya. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment
Wonderful day, wonderful day, He has made. Iya, Dia berjanji selalu menyertai kita senantiasa. Nah, di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, ini yang saya katakan tadi ya, bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Dikatakan di sini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini salah satu yang membedakan perjanjian baru dari perjanjian lama, yaitu ada Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa. Roh Kudus ini disebut juga Roh kebenaran. Kalau dalam terjemahan Amplified Bible itu ada 7 terjemahan, 7 kata yang dipakai untuk menerjemahkan kata ini ya, penolong yang lain ya. Jadi helper ya, the spirit of truth ya, ada disebut juga pendamping ya, standby, intercessor ya, pendoa syafaat atau perantara untuk kita berdoa ya, memimpin kita dalam doa, strengthener ya, yang menguatkan ya. Itu untuk menjelaskan berbagai karakter dari Roh Kudus ya, yang senantiasa menyertai kita. Nah, kemudian kalau kita baca di sini ya, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain ya, another comforter ya, atau penghibur ya, another helper ya, seorang penolong yang lain. Nah, ini saya dengar seorang hamba Tuhan yang memang dia mendalami dalam bahasa aslinya, bahasa Greek ya, bahasa Yunani. Dia katakan ya, seorang penolong yang lain ini pribadi yang sama persis ya seperti Yesus ya, tetapi ya Roh Kudus gitu ya. Jadi Roh Kudus ini ya sejalan ya, seperti Yesus, dia mewakili Yesus ya, tapi juga dikatakan bahwa dia ini akan mengingatkan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Nah, dikatakan juga di sini dunia tidak dapat menerima Roh Kudus, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu yang sudah terima Tuhan Yesus ya, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka cara hidup kita ya, cara kita berdoa itu akan beda ya. Ada rasa damai, rasa aman yang kuat bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa. Walaupun mungkin perasaan kita, aduh rasanya kok Tuhan gak ada ya. Mari kita belajar untuk pegang firman Tuhan. Ya. Salah satu yang dikatakan malaikat ketika dia datang kepada Maria ya, kemudian kita baca itu ya, nama Yesus itu juga disebut sebagai Immanuel, yang artinya God with us ya, Tuhan beserta dengan kita. Nah, ini di perjanjian baru ya. Orang perjanjian lama tidak memiliki hal ini. Walaupun mereka punya pengalaman yang luar biasa seperti Musa membelah laut Teberau ya, Yosua juga menghentikan matahari ya, bulan, tetapi mereka bukan ciptaan baru. Di perjanjian baru, kita yang terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru, bahkan dikatakan tidak bisa berbuat dosa, dan ada Roh Kudus yang menjadi meterai ya, yang masuk ke dalam hati kita, dan Roh Kudus ini menyertai kita senantiasa, selama-lamanya beserta dengan kita, dan Roh Kudus ini juga tinggal di dalam kita. Kesadaran ini akan membuat kita senantiasa teduh karena God with us. Immanuel, Allah beserta kita. Amin.